Pernah nggak sih kalian ngelihat ke belakang terus mikir, coba aja ya gua belajar soal duit dari dulu. Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini perasaan yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin deh. Sadarnya itu pas udah telat, pas udah kena batunya duluan. Nah, kalimat ini nih bener-bener nangkep penyesalan banyak orang. Kita sering banget kan mikir, ah gampang lah nanti. Atau ngerasa, ah belum butuh-butuh amat. Tahu-tahu waktu udah jalan, baru deh kerasa, waduh telat banget gue sadarnya. Tapi kabar baiknya adalah, gak pernah ada kata terlambat buat mulai. Anggap aja pembahasan kita kali ini sebagai peta buat ngebantu kalian mulai. Gak peduli sekarang kalian ada di titik mana. Biar gampang, kita bakal bedah semuanya dari dalam keluar. Maksudnya gimana? Kita mulai dari hal yang paling bisa kita kontrol, pikiran sama kebiasaan kita sendiri. Baru deh kita lanjut ke strategi yang lebih praktis. Dan terakhir, gimana caranya ngelola faktor-faktor dari luar. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Ini nih soal fondasinya. Soal kekuatan yang nggak kelihatan, tapi justru jadi penentu sukses atau enggaknya keuangan kita. Apa itu? Ya, apa yang ada di kepala dan apa yang jadi kebiasaan kita tiap hari. Pelajaran pertama, dan ini penting banget, aset terbesar kita buat ngatur duit itu bukan uangnya, tapi waktu. Banyak banget orang nunda nabung karena mikir, ah duit gue dikit, ntar aja kalau udah banyak. Padahal intinya bukan di situ. Ini bukan cuma soal investasi biar kaya, tapi soal ngebangun disiplin. Ngebiasain diri buat nyusun. Nah, biar kebayang, lihat deh perbandingan ini. Ada si A sama si B. Dua-duanya nabung dengan jumlah yang sama persis tiap bulan, 500.000. Bedanya apa? Si A mulai dari umur 22, si B baru mulai di umur 30. Hasilnya, di umur 40, duit si A itu bisa jadi 2 kali lipat lebih banyak. Gila kan? Inilah yang namanya kekuatan waktu yang kerja buat kita. Makin kita tunda, makin berat ngejarnya. Hayo, ngaku siapa yang sering punya niat, oke bulan depan fix gue rajin nabung. Tapi, kenyataannya niat doang itu seringnya kalah sama godaan jajan atau diskon. Kenapa? Karena ngandelin niat atau kemauan itu capek. Kita harus ngambil keputusan yang sama terus-terusan setiap bulan, dan itu melelahkan banget buat otak. Solusinya? Sederhana banget sebenarnya. Bikin jadi otomatis. Jadi, begitu gaji masuk, langsung atur aja auto debit atau transfer otomatis ke rekening tabungan atau investasi. Udah, cukup bikin keputusan sekali aja di awal, setelah itu sistemnya yang kerja buat kita tiap bulan, tanpa perlu kita pikirin lagi. Duitnya udah diamankan duluan sebelum kita sempat kepikiran buat belanja. Kadang-kadang nih, masalah utamanya itu bukan soal strategi atau cara nabungnya, tapi soal keyakinan kita sendiri soal duit. Pernah dengarkan orang bilang, cari duit itu susah, atau, ah orang kaya mah pasti curang. Nah, tanpa sadar, omongan kayak gitu bisa nancep di kepala kita dan malah jadi penghalang. Kita jadi kayak nyabotase diri sendiri. Jadi takut punya duit lebih, atau ngerasa bersalah. Jadi ya udah dihabisin aja cepet-cepet. Oke, tadi kan kita udah bahas soal fondasi internal ya. Sekarang gimana caranya kita ubah mindset itu jadi strategi yang beneran bisa dilakuin? Nah, kita bisa bagi jadi dua, strategi bertahan dan strategi menyerang. Kita mulai dari pertahanan dulu. Dan pertahanan paling dasar itu adalah dana darurat. Anggap aja ini tuh sabuk pengaman keuangan kita, ya kan? Nggak kita pakai tiap hari, tapi pas ada kejadian tak terduga, misalnya motor mogok, tiba-tiba sakit, atau amit-amit kena PHK, kita bakal bersyukur banget udah punya ini. Tanpa dana darurat, masalah yang tadinya kecil bisa jadi gede banget. Idealnya sih, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Tapi dengerin ya, ini tujuan ideal ya. Yang paling penting itu adalah mulai aja dulu. Jangan nunggu sampai bisa nabung gede. Berapapun yang kalian bisa, sisihkan. Yang penting, jaring pengamannya itu mulai dibangun dari sekarang juga. Pertahanan lainnya adalah hati-hati sama jebakan utang. Utang itu nggak selamanya jelek loh. Tapi utang konsumtif yang bunganya tinggi, nah, itu jebakan Batman. Contohnya apa? Pinjol, paylater, cicilan kartu kredit buat hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Bunganya itu musuh dalam selimut. Kelihatannya kecil, tapi diam-diam menggerogotin duit kita. Lihat deh gambaran ini. Bahaya banget kan? Pinjaman yang kelihatannya sepele di awal, katakanlah 2 juta, tahu-tahu total yang harus dibalikin bisa jadi 3 juta lebih. Bengkak banget. Inilah kenapa banyak orang kejebak di lingkaran setan utang bertahun-tahun. Gara-garanya cuma satu keputusan kecil di awal. Oke, pertahanan udah. Sekarang kita ngomongin serangannya. Serangan finansial terbaik itu apa? Investasi. Tapi bukan cuma saham atau properti.
Investasi terbaik itu ya ke diri sendiri. Nge-upgrade skill, nambah ilmu, itu secara langsung bakal ningkatin kemampuan kita buat nyari duit. Ingat, barang itu nilainya bisa turun, tapi skill dan ilmu itu makin lama makin mahal harganya. Nah, bagian terakhir nih. Setelah ngurusin yang di dalam, kita juga perlu ngelola yang di luar. Karena ya, keuangan kita kan nggak hidup di ruang hampa ya. Kondisi kita itu sangat dipengaruhi sama lingkungan sekitar dan juga kondisi fisik kita sendiri. Percaya nggak percaya, kebiasaan finansial itu nular loh. Kalau circle pertemanan kita isinya orang yang hobinya nongkrong di tempat mahal, nganggap gaya hidup boros itu normal, ya kemungkinan besar kita bakal ke bawah arus, walaupun dompet lagi nangis. Sebaliknya, kalau lingkungan kita suportif, kita bakal saling ingetin buat nabung, buat investasi, buat tumbuh bareng. Jadi milih teman itu sebenarnya keputusan finansial juga. Dan ini koneksi yang sering banget kita lupain. Kesehatan sama keuangan itu sebenarnya satu paket. Investasi ke kesehatan kita sekarang, makan yang benar, olahraga, istirahat cukup, itu sebenarnya strategi buat nyegah tagihan rumah sakit yang gede banget ngabisin tabungan kita di masa depan. Jadi, ini bukan soal gaya-gayaan hidup sehat, tapi ini strategi finansial jangka panjang. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya ya, semuanya itu berawal dari dalam. Dari benerin pola pikir dan ngebangun sistem yang otomatis. Habis itu, kita bangun strategi, ada pertahanan dan ada serangan. Dan yang terakhir, kita sadar buat ngelola lingkungan kita supaya bisa dukung semua tujuan itu. Intinya, nggak pernah ada kata terlambat buat belajar dan jadi lebih baik. Yang penting, jangan ulangin kesalahan yang sama lagi. Nah, sekarang coba deh kalian renungin, dari semua poin yang tadi kita bahas, mana yang paling klik atau paling kena buat kalian saat ini. Karena, sadar di mana posisi kita sekarang, itu langkah pertama buat berubah. Makasih banyak udah nyimak.